hadiah dari SeaWorld Ancol, di mana hadiahnya ini berupa tiket gratis menuju tempat rekreasi yang ada di Ancol Taman Impian. Siapa yang mau hadiah? Wow, semua. Waduh, sepertinya hadiahnya sambil berjalan ya pengunjungnya, karena kita lihat tuh di belakang sana sudah hadir tuh, sudah mulai hadir kakak penyelam dari SeaWorld Ancol, sudah ada gelembung-gelembung airnya. Boleh dong tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk kakak penyelam dari SeaWorld Ancol. Kita lihat tuh di sebelah sana sudah hadir, di belakang sana juga sudah ada. Nanti kakak penyelamnya akan memberikan lambaian tangan. Kita memberikan lambaian tangan balik ya. Coba. Sudah nih, sudah lihat semua nih. Halo, kakak penyelam. Nah, kakak penyelam sudah melihat kita semua beramai-ramai di akuarium utama. Dan kita lihat pengunjung, saat ini sudah hadir 2 orang kakak penyelam dari SeaWorld Ancol yang masing-masingnya sudah membawakan ember. Tadi seperti Kak Cira bilang di awal, kakak penyelam kami membawakan makanan. Nah, makanannya ada di dalam ember putihnya. Dimana dalam ember putihnya ini pengunjung berisikan dari potongan ikan-ikan segar, yaitu berupa ikan selar kuning, ikan kembung, ikan tongkol, dan juga ada oktopus atau gurita. Dalam satu kali pemberian makan pengunjung, masing-masing kakak penyelam kami ini membawakan 25 kg potongan dari ikan segar. Kalau saat ini ada 2 kakak penyelam, artinya pada sore hari ini kakak penyelam dari SeaWorld Ancol membawakan berapa banyak? Ada yang tahu? Berapa kak? 50. Tuh, kakak mau kasih hadiah nanti sama kakaknya di sebelah situ. Tunggu ya kak. Ya betul sekali. Jadi kakak penyelam kami pada sore hari ini membawakan 50 kg ikan segar pengunjung. 50 kg cukup gak untuk sehari? Enggak ya, jawabannya tidak cukup. Karena di SeaWorld Ancol, di akuarium utama ini, kami berikan makanan sebanyak 2-3 kali dalam satu harinya. Artinya hanya di akuarium utama ini saja, kakak penyelam kami bisa membawakan makanan sebanyak 150-200 kg potongan dari ikan segar pengunjung. Dan kita lihat, karena saat ini sudah mulai hadir nih, sudah mulai banyak sekali ikannya maju ke depan akuariumnya. Di sini ada ikan yang besar, ada ikan yang bentuknya pipi, ada juga hewan reptil, banyak sekali. Kita kenalan dulu sama ikan nih yang memiliki bentuk tubuh yang pipi, gepeng, ikannya selalu tersenyum. Ada yang tahu nggak namanya ikan apa? Pari apa teri? Pari, betul sekali. Kalau teri kayak gimana ukurannya? Kecil ya, kalau pari besar tubuhnya. Dan kita kenalan sama ikan parinya di pengunjung, di mana di akuarium utama SeaWorld Ancol. Ikan parinya namanya adalah pari kelapa jenisnya, di mana ikan pari tetap merupakan salah satu danger fish atau ikan yang berbahaya pengunjung jika di lautan, dikarenakan ikan pari ini memiliki duri yang cukup beracun. Nah, ada yang tahu nggak racun ikan pari ada di mana? Di ekor, betul. Kita lihat panjang sekali ekornya pengunjung, di mana di bagian dari pangkal ekornya terdapat duri yang beracun. Nama duri beracunnya adalah serotonin, yang dimana jika duri beracunnya tertancap di bagian otot halus manusia seperti mengenai area bagian kaki, bagian lengan, itu bisa menyebabkan kram, kebas, bahkan sampai parahnya kelumpuhan. Tetapi jika duri beracunnya tertancap di bagian seperti organ vital manusia mengenai area sekitar dada atau jantung, itu bisa sampai menyebabkan kematian. Berbahaya sekali ya, karena pada tahun 2006 sempat ada cerita pahit yang dialami salah satu pemburu buaya asal Australia, di mana pemburu buaya ini meninggal dunia akibat tertancap duri beracun ikan pari di bagian sekitar dari jantungnya. Ada yang tahu nama pemburu buayanya siapa? Ada yang tahu? Siapa namanya? Yang tahu tunjuk tangannya, nanti kita kasih hadiah. Oh, masih belum tahu ya. Jadi pemburu buaya yang meninggal dunia pada tahun 2006 namanya adalah Steve Irwin. Nah, ini mungkin cukup terkenal sekali pengunjung Steve Irwin ini, dikarenakan ia meninggal tertancap duri beracun ikan pari di bagian sekitar dari jantungnya. Karena duri beracun ikan pari tadi cukup beracun dan juga mematikan bila mengenai organ tubuh manusia. Tapi pengunjung tidak perlu khawatir jika bertemu dengan ikan pari ya, dikarenakan ikan pari ini tidak akan mengancam, tidak akan mengganggu dan jangan duri
pastinya pengunjung jika ia tidak merasa terganggu ataupun tidak merasa terancam. Jadi tetap aman jika pengunjung tidak mengganggu ikan pari umum. Dan kembali berkenalan nih dengan biota yang lainnya. Selain ada ikan pari, di sini juga sudah ada hewan reptil tuh di sebelah sana. Kalau pengunjung lihat tuh hewan reptilnya berkaki 4. Oh, di sini juga ada, sudah ada sepasang, ada 2. Di sini hewan reptilnya berkaki 4, juga punya tempurung. Ada yang tahu nggak sih namanya hewan reptil apa? Penyu atau kura-kura? Kura-kura apa penyu? Penyu. Nanti kita kasih hadiah buat adiknya yang bawa di sini. Betul sekali, kita lihat di sini ada hewan reptil namanya adalah penyu pengunjung. Jadi bagi pengunjung yang masih mengira ini adalah kura-kura besar, berarti masih kurang tepat ya, karena penyu dan kura-kura merupakan 2 hewan yang berbeda ternyata. Nah, pengunjung tahu nggak perbedaan penyu sama kura-kura dilihat dari apa? Padahal dia mirip ya, kakinya jumlahnya ada 4. Dia juga punya tempurung, punya rumah di atas tubuhnya. Tapi jika pengunjung melihat dari bentuk kakinya nih, pengunjung bisa lihat di mana penyu memiliki bentuk kaki yang pipi, gepeng, seperti dayung, disebut sebagai kaki flipper. Sedangkan jika pengunjung melihat kakinya kura-kura itu berjari dan juga bercakar. Terus ada lagi perbedaan keduanya, di mana penyu ini habitatnya, tempat tinggal mereka itu di air asin atau di air laut. Sedangkan kura-kura, mereka adalah salah satu hewan amfibi yang bisa hidup di 2 alam. Jadi kura-kura ini hidupnya di air tawar pengunjung, seperti sungai, danau, dan juga rawa-rawa. Dan juga kura-kura bisa hidup di daratan. Terus ada lagi perbedaan yang ketiga, yang terakhir nih, di mana penyu ini ketika mereka merasa terancam, merasa terganggu, penyu ini tidak bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurung atau rumahnya. Karena tempurungnya penyu sudah berisikan dari otot dan juga lemak. Sedangkan kura-kura, ketika kura-kura merasa terancam, merasa terganggu, kura-kura bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurung atau rumahnya. Karena kura-kura masih memiliki rongga di dalam tempurung mereka. Nah, kalau pengunjung mau lihat reptil kura-kura di SeaWorld Ancol, pengunjung bisa lihat di akuarium bertemakan wetland, yaitu akuarium rawa-rawa. Di belakang dari akuarium ikan piranha, dia pengunjung bisa lihat ya perbedaan dari bentuk kakinya kura-kura dan juga reptil penyu yang saat ini diberikan makan. Dan kembali berkenalan dengan penyunya nih, di mana penyu ini pengunjung nih jenisnya adalah Hawksbill sea turtle atau penyu sisik. Dan perlu pengunjung ketahui, di dunia ini cukup sedikit sekali penyu yang tersebar di perairan air laut, di mana penyu ini hanya ada 7 jenis yang tersebar di perairan air laut dunia pengunjung. Ada penyu paling terbesar, namanya adalah penyu belimbing. Ada jenis dari penyu sisik yang diberikan makan saat ini. Ada penyu hijau. Nah, SeaWorld Ancol, waduh, pada kabur semua ikannya. Nah, kembali berkenalan, ada penyu hijau, ada penyu pipi, penyu tempayan, penyu lekang, dan juga penyu lekang kempi. Dan dari ke-7 jenis penyu yang tersebar di dunia ini, 6 diantaranya berada di lautan Indonesia. Nah, hanya 1 jenis penyu yang tidak ada di Indonesia, pengunjung, jenisnya adalah penyu lekang kempi. Nah, selain di sini ada penyu, ada ikan pari, pengunjung juga bisa melihat nih. Di samping Kak Citra nih, di sebelah sini sudah ada 3 nih. Dia mirip banget kayak batu ya, karena warnanya nih seperti menyamar di bebatuan